sekarang ini ya, kita berdakwah kepada seluruh umat Islam, terutama kepada keluarga kita. Karena ku anfusakum wa ahlikum nara. Walaupun keluarga kita bilang ini nggak ada kerjaan ini, ya, nggak ada dakwah keluar, hanya jamaah kami yang didakwai. Bukan, karena Anda keluarga kami. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Apapun ucapan Anda, kalau Anda keluarga ya terimalah dakwah kami. Lalu yang kedua, amanat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang bawa ilmu itu punya amanat untuk menyampaikan ilmu. Jadi jangan pernah menutup ilmu. Sampaikan kepada orang-orang yang mengamanati. Itu. Saudaraku semua, jangan pernah peduli atau kecil hati dengan apa yang mereka jalankan terus itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Murnikan niat, ikhlaskan niat, insyaallah dakwah akan berjalan terus. Kita bersyukur, alhamdulillah, saudara-saudara tua kita satu persatu ya, satu masjid, dua masjid, seorangnya mulai hijrah ya. Kita alhamdulillah, kita syukuri. Semoga harapan kita sebenarnya utamanya adalah mereka sadar, mereka kembali kepada Islam, kepada iman yang sesungguhnya, kepada tauhid, dan sesungguhnya tidak takfir lagi, mau bergabung menjadi jamaatul muslimin, tidak mengkafirkan umat Islam yang lain. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa sabar menghadapi hal ini. Fa jazakumullah khaira, barakallahu fina wa fikum. Baik. Jadi sudah jangan berpura-pura lagi. Mafhum? Jangan fatonah bitonah budi luhur, luhuri budi lagi. Buang itu. Itu adalah penyesatan umat. Itu adalah pembodohan kita semua. Itu penghancur amal kita justru. Di mana menghancur? Bertahun-tahun kita berpura-pura. Tidak ada keikhlasan. Seandainya saat itu sudah ikhlas semua, jadi pahala, jadi keutamaan bagi kita. Tabassumuka li akhika shadaqah. Kamu bersenyum kepada saudaramu saja sudah sedekah. Bagaimana menolong? Bagaimana menolong sesama muslim? Pahala semua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Unsur akhaka. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Dulu kita berpura-pura. Begitu kan? Nah, walaupun diam, saya tahu jawabannya, yakin pasti begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan kebaikan yang sebegitu banyaknya, sekarang kita cari pulian. Apa pulian itu? Cari ganti bahwa persaudaraan itu bagi semua umat mukmin itu adalah saudara kita. Itu adalah saudara kita. Jangan ada di hati kita niat atau sengaja bermusuhan dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya syukur kepada Allah atas nikmat hidayah, hidayatu dilalah wa taufik kepada kita semua, khususnya para hijrawan dari Islam Jamaah yang alhamdulillah setelah sekian lama ya di dalam Islam Jamaah ya, seperti anak hampir 34 tahun, 33 tahun di dalam Islam Jamaah, akhirnya bisa selamat memperoleh hidayah taufik yang diberikan oleh Allah, sehingga bisa menerima kebenaran Islam yang benar, kemudian bisa terbebas dari kesesatan doktrin Islam Jamaah. Masalah muslimin, pada kesempatan yang pagi yang cerah ini, Ana ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk
di WA maupun di kolom komentar mengenai video-video Ana yang lalu kaitannya dengan apa itu kesan ya, kesan atau ya apa ya istilahnya pengalaman, kesan pengalaman setelah berhijrah, apa yang dirasakan. Nah ini banyak sekali yang menanyakan apa sih rasanya setelah berhijrah dari Islam Jamaah, itu rasanya seperti apa. Nah ini juga untuk memotivasi ya, memotivasi antum semua yang masih di dalam Islam Jamaah, yang belum sempat merasakan nikmatnya berhijrah dari Islam Jamaah. Oleh karena itu pada kesempatan ini Ana coba memberi apa ya, iming-iming atau motivasi. Ternyata berhijrah dari Islam Jamaah itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti tidak semenakutkan apa yang disampaikan para pengurus-pengurus ya. Coba antum semua yang masih dalam Islam Jamaah kalau mau berhijrah ditakut-takuti dengan kalimat nanti hidupnya tidak halal, nanti tidak punya teman, nanti kehilangan surga, nanti hidupnya akan jatuh miskin, yang sukses akan terpuruk, yang kaya akan rezekinya akan apa itu berhenti dan lain sebagainya. Nah ini adalah hal-hal yang kadang kalau yang masih terdoktrin itu mereka sangat apa takut ya terhadap ancaman-ancaman. Terbukti kita yang hijrah, coba antum lihat di podcast maupun di ya mungkin sekeliling antum yang sudah berhijrah, mereka terlihat sangat plong, sangat happy dan apa ya sangat ya alhamdulillah sudah mensyukuri apa yang dirasakan, apa itu nikmatnya berhijrah. Tapi Ana ada beberapa poin ini kaitannya dengan kesan setelah berhijrah. Yang pertama adalah terbebas dari paham takfiri ya, terbebas dari anggapan mengkafirkan orang di luar Islam Jamaah itu orang kafir yang masuk neraka. Nah itu sudah tidak ada di perasaan anak. Jadi kita menganggap orang lain itu lebih kita hargai. Kenapa bisa anak berbicara seperti itu, ma'asyiral muslimin? Karena dulunya waktu di Islam Jamaah itu kita menganggap, coba antum yang masih dalam Islam Jamaah itu, di dalam hati nurani yang paling dalam ya, walaupun kita apa itu bertemu dengan orang ya terutama yang di luar Islam Jamaah, walaupun sehebat apapun dia atau apa itu seberapapun bagus beliau, tapi di dalam hati kita tetap mengkafir, mencap bahwa mereka itu adalah ahlun nar, orang yang tersesat, bukan pilihan Allah ya, termasuk golongan yang rugi, golongan yang kafir, seperti itu. Jadi tidak ada penghormatan sama sekali di perasaan kita. Yang kita hormati adalah orang-orang Islam Jamaah, terutama pengurus, terutama para mubalek, dan bahkan yang paling utama adalah imam ya, orang-orang dalam jamaah itu. Coba kalau dibayangkan, pasti ada pikiran itu selain punya jabatan dia juga jamaah, itu sudah misalkan seperti itu sudah false sekali. Coba, nah ini kesan pertama ya. Jadi yang pertama tadi, kita sudah tidak takfiri, tidak mengkafirkan, dan lebih menghargai orang, lebih menghargai terhadap sesama. Karena menurut kita sekarang semua mempunyai kesempatan untuk masuk surga, tidak hanya jamaah ini ya, tidak hanya jamaah Islam Jamaah sendiri, semua orang bisa masuk surga. Yang kedua adalah setelah kesan kita ya, terutama anak setelah kepada Islam Jamaah itu, kita sekarang sudah mengenal akidah. Kita mengenal akidah dan mengenal penyimpangan-penyimpangan akidah. Jadi kalau dalam Islam Jamaah dulu kita tidak pernah tahu apa itu akidah ya, apa itu usul, apa itu furu ya, dan penyimpangan-penyimpangan akidah. Golongan-golongan yang diancam 72 itu adalah penyimpangan akidah. Insya Allah ma'asyiral muslimin, beberapa ustadz kami yang ikut dikeluarkan itu langsung memberikan apa itu pelajaran maupun mau itu kepada kami tentang penyimpangan-penyimpangan akidah ini.
Jadi kalau antum semua sekarang bertanya apa akidah setelah keluar Islam jamaah, setelah keluar dari Islam jamaah, akidah kami adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah, dan menjauhi syirik dan menjauhi bid'ah. Itu adalah akidah kami. Jadi kami diarahkan oleh ustadz-ustadz kami untuk menyeru kepada tauhid, memberantas kesyirikan, menyeru kepada sunnah, dan meninggalkan bid'ah. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau bisa disebut dengan akidah wasitiyah. Itu yang dipelajari ustadz-ustadz kami di Mekah. Itu yang dipelajari imam besar antum, Imam Nur Hasan, ya, akidah wasitiyah, akidah tohawiyah. Coba itu sudah dikajikan kepada kami, dan alhamdulillah kami bisa menerima ilmu yang agung, ilmu akidah yang di dalam Islam jamaah tidak paham sama sekali. Apa akidah itu? Apa usul itu? Apa ibadah itu? Apa itu fikih? Alhamdulillah dengan kita berhijrah, kita sudah dipelajari, kita sudah dikasih pengertian, sehingga kita semakin paham tentang penyimpangan-penyimpangan akidah. Oh, ternyata di dalam luar di penyimpangan akidah ini ada golongan namanya Khawarij, seperti dalam Islam jamaah suka mengkafirkan. Itu penyimpangan akidah. Ternyata ada juga Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya, Qadariyah dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah sudah kita pelajari, dan akidah kita tetap di akidah wasitiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu alhamdulillah kita sudah mengenal ilmu akidah, karena akidah dan tauhid ini adalah kuncinya surga. Kalau di Islam jamaah dulu kuncinya surga adalah jamaah atau imam mereka, imam yang dibuat sendiri, diaku sendiri, dan tidak pernah ada pengakuan oleh umat Islam, sehingga kita simpulkan bahwa imam antum adalah imam-imaman yang Anda akui sendiri, masuk surga sendiri dan terbukti kesesatannya. Baik, itu. Yang kedua, ada yang ketiga adalah kita setelah dikenalkan beberapa ilmu oleh guru kita, tentunya kita semakin arif mensikapi perbedaan. Jadi selain ilmu akidah, kita juga dikenalkan oleh ustadz-ustadz kami, yaitu dan ustadz-ustadz sunnah lainnya, yaitu tentang usul dan furu', di mana dengan dua pelajaran ini kita semakin arif menyikapi perbedaan. Ternyata di dalam Islam itu ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu boleh, ya. Itu boleh selama ranahnya di level ibadah, di fikih. Tetapi memang tidak ada boleh ikhtilaf atau perbedaan di level akidah atau usul. Masyaallah muslimin, dengan kita semakin arif mencikapi perbedaan, kita tidak mudah untuk mengkafirkan, ya, tidak mudah menyalahkan, ya. Misalkan contohnya sekarang anak itu, jadi ada beberapa cara sholat, misalkan cara sholat yang kita misalkan ke masjid itu disikapi dengan bagaimana cara kita mensikapi ruqyah. Boleh ada ikhtilaf, ada perbedaan, tapi kita saling menghargai. Dan di dalam ikhtilaf ini kita tidak boleh merasa benar sendiri, karena sesungguhnya mereka kaum muslimin yang melakukan hal itu juga mempunyai dasar atau dalil yang mereka yakini, sehingga memang ada beberapa contoh dari Nabi yang kita praktekkan. Mungkin contoh-contoh itu prakteknya bisa berbeda-beda, tetapi semua mempunyai dasar sendiri-sendiri untuk melakukannya. Berbeda dengan Islam jamaah, masyaallah muslimin. Dalam Islam jamaah itu tidak mengenal namanya perbedaan. Jadi kalau ada praktek ibadah itu semua Islam jamaah itu sama, ya, sama. Kalau misalkan tata cara sholatnya tidak sama, itu yang tidak sama itu, yang di luar itu dianggap neraka semua, tidak sah semua, tidak diterima amalannya. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah mengenal ilmu furu' dan kita semakin arif,
semakin apa ya, semakin terbuka menyikapi semua perbedaan dalam agama, dan itu diperbolehkan. Bagaimana kita mensikapi furuhiyah ini? Cukup kita mengamalkan sesuatu yang kita yakini paling sahih atau paling tarjih, ya, kemudian kita amalkan tanpa mencela fikih yang dianut orang lain. Itu sungguh luar biasa. Sekarang kita bisa toleran, kita bisa saling menghargai satu sama lain. Kemudian kesan saya yang keempat, ini yang penting juga, ilmu itu sangat luas, ya. Ilmu di luar Islam Jamaah itu sangat luas ternyata, ya. Jadi kalau dulu kesannya dalam Islam Jamaah itu gurune jagat, ya, sumber keilmuan yang paling murni, kemudian apalagi ilmunya sudah jeduk ke langit sampai mentok ke langit, doktrinnya kan gitu dulu. Tapi begitu kita keluar dari Islam Jamaah, ternyata ilmu yang di luar itu luas sekali dan banyak sekali. Coba antum semua pengajian dalam Islam Jamaah, itu kan pengajian yang tarafnya cuma translate bahasa, memindah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kita maknai perkata seperti itu. Tapi kalau kita lihat ustadz-ustadz di luar, mereka tidak hanya translate seperti itu, bahkan mereka sudah hafal bahasa Arab, kemudian mereka juga mengenal kaidah bahasa Arab, mengenal kaidah nahwu, kaidah sorof, kemudian kaidah bahkan balaghah, bahkan mantik. Mereka banyak sekali yang mengenal ustadz-ustadz itu. Jadi betapa jauhnya sebenarnya ilmu kita. Kemudian cara mereka mengambil ilmu, ya. Jadi cara mengambil ilmu mereka dengan kitab-kitab rujukan para ulama, yang sehingga dengan kitab-kitab rujukan itu kita tidak terjadi salah penafsiran atau salah pengertian memahami sebuah dalil. Berbeda dengan Islam Jamaah yang selama ini terbukti banyak sekali dalil-dalil yang mereka salah artikan atau salah dalam mengambil pengertian atau manfaat atau faedah oleh dalil-dalil itu. Yang ada adalah dalil-dalil itu hanya dipakai untuk pembenaran golongan mereka. Dengan demikian, alhamdulillah sekarang kita sudah merasa keilmuan sangat luas, sehingga kita yang masih dalam hijrah beberapa tahun ini merasa kita sangat ketertinggalan ilmu. Masih sangat banyak sekali ilmu di luar yang perlu kita gali. Jadi tidak ada istilah nanti ngajine setelah keluar dari Islam Jamaah piye. Banyak sekali tempat-tempat pengajian dengan ilmu-ilmu yang luar biasa, ya, yang harus kita kejar karena kita dalam posisi ketertinggalan bab ilmu. Itu mahasiswa muslimin. Kemudian nomor 5, selain kita, kesan saya ya setelah mengenal ilmu di luar itu sangat luas, kesan nomor 5 adalah kita mengenal bagaimana kaidah keilmuan dan bagaimana cara kita mengambilnya. Nah, ini kalau kita pengajian kita hanya dalam Islam Jamaah, kita taunya ya seperti itu, translate bahasa tetapi dilabeli itu mangkul musnad mutasil. Padahal untuk kaidah sebenarnya pengambilan ilmu itu harus merujuk, harus ada rujukannya. Mangkul yang sebenarnya atau bersanad yang sebenarnya adalah kalau kita memahami baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis, baik itu nas-nas dalam Al-Quran, baik itu hadis maupun athar para sahabat, itu dipahami dengan cara membaca kitab rujukan. Seperti dalam Al-Quran kita sudah mulai membaca tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Jalalain, ya. Kemudian ada beberapa ilmu hadis kita sudah diajarkan untuk membuka tafsir bahkan banyak kitab tafsir dalam al-hadis seperti Fathul Bari, seperti tafsir Nawawi, Sahih Muslim, kemudian
apa itu ada juga apa itu tafsir dari Tirmidzi, ya, kemudian dan lain sebagainya, kitab-kitab tafsir yang lain, juga kitab-kitab ulama seperti Aqidah Wasithiyah, ya, kemudian banyak sekali kitab-kitab yang diajarkan kepada kita ataupun kitab-kitab tauhid. Masalah muslimin, itu adalah kaidah pengambilan ilmu yang sebenarnya, dan alhamdulillah kita juga dilengkapi oleh ustadz-ustadz kita dengan sanad yang jelas, sanad munfasil yang jelas, yang apa itu kita tahu sanadnya, ada apa itu takiknya, ada capnya. Kalau ditelusur sampai ke guru-guru kita di Ma'had Haram atau di Mekah. Masalah muslimin, itu adalah kesan kelima, ya. Kemudian kesan keenam yang saya rasakan setelah berhijrah ini, menetapi agama itu menjadi mudah, atau namanya adinun yusrun. Agama itu mudah, ya. Apa prakteknya dalam kita melakukan peribadatan, kita sholat, semua masjid adalah suci, kemudian kita bisa jumatan di mana saja, kita bisa taklim atau pengajian di mana saja selama kajian-kajian itu kajian-kajian sunnah, ya. Kemudian praktek-praktek yang lain, ya, itu kita mudah sekali mengamalkan. Kita bisa berkorban di mana saja, di tempat terdekat, ya. Kita bisa sholat di masjid terdekat, ya. Kita bisa sedekah dengan mudah, ya, dengan sasaran yang tepat, ya, tidak pungutan pajak dan lain sebagainya. Kita merasakan kita jumatan juga sekarang sudah happy, mau di mana saja boleh, tidak seperti dulu harus mencari kemana itu masjid Islam jamaah, harus apa, ya, menyusahkan. Padahal agama tidak seperti itu. Agama itu adalah adinun yusr, agama itu mudah. Nah, ini alhamdulillah sudah kita rasakan setelah kita berhijrah dari Islam jamaah. Tayyib, untuk kesan nomor 7 setelah kita berhijrah dari Islam jamaah, yaitu kita bisa bergaul lahir batin kepada sesama umat muslim, ya. Jadi kita memahami bahwa apa itu al muslimu akul muslim, ya. Setiap muslim itu adalah saudara. Jadi sekarang kita tadi kita sudah tidak menganggap bahwa yang di luar itu kafir. Kita sekarang bisa bergaul dengan semua umat Islam, ya. Saya bisa bergaul dengan takmir masjid terdekat, kemudian bisa bergaul dengan remaja-remaja masjid, kemudian bisa bergaul dengan ma'had sunnah terdekat. Kita dapat saling mengenal, saudara kita bertambah banyak, ya. Tidak hanya di Islam jamaah. Dan kita bersaudara itu lahir batin karena kita menyadari bahwa tidak hanya kita golongan yang paling benar, tidak merasa lagi golongan yang paling benar, golongan yang pasti masuk surga, tetapi semua umat muslim adalah saudara dan mempunyai peluang yang sama untuk masuk surga, selamat dari neraka. Baik, itu adalah kesan nomor 7. Untuk kesan yang terakhir ini dari ana pribadi, yaitu kita sudah tidak eksklusif lagi, ya. Kita sudah tidak terpatok dalam sebuah aliran, kita tidak asobiah lagi, kita sudah tidak gulu lagi terhadap kelompok, dan kita bisa membaur kepada umat Islam rahmatan lil alamin. Mungkin itu ma'asyiral muslimin kesan, ya, terutama kesan saya setelah hijrah dari Islam jamaah. Semoga kesan-kesan ini mendorong keinginan antum semua untuk berhijrah, merasakan nikmatnya berhijrah dari Islam jamaah, dan bisa menyatu kepada umat Islam rahmatan lil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.